Adegan dibuka dengan Manabu yang bergegas pulang, hatinya dipenuhi tekad. Setibanya di rumah, ia segera menulis selebaran dengan pesan penuh harap, "Lindungi kami." Tanpa menunda, ia berjalan menuju tempat-tempat umum, menempelkan selebaran itu satu persatu. Namun, aksinya tak berlangsung lama. Polisi menangkap basah perbuatannya dan teguran keras pun ia terima. Ketika pulang bukan hanya aparat yang menegurnya, tetapi juga ayah dan Toha. Sekali lagi, Manabu dianggap mencoreng nama keluarga dan klan. Di tengah rasa bersalah yang menggelayuti, ia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Di sekolah gurunya pernah mengajarkan tentang betapa berharganya alam. Bagaimana ia memberi kehidupan tanpa meminta balasan. Namun kenyataan yang ia lihat sungguh pahit. Manusia justru menghancurkan alam demi menebalkan isi rekening mereka. Dengan perasaan yang berkecamuk, Manabu pun membuat poster bertuliskan "Peduli Lindungi" sebagai bentuk perlawanan kecilnya. Sayangnya meski niatnya tulus tapi caranya keliru. Melihat kesedihan Manabu, Toha mengajaknya berjalan-jalan berharap bisa menghiburnya. Sementara itu cerita beralih ke seorang pengusaha kaya yang tengah berbincang dengan sosok misterius. Seekor ninja berwujud macan yang dikenal sebagai Shunin Makumba. Ia adalah murid dari Joe, seorang pejuang yang bermukim di pedalaman Afrika. Kini Makumba mengemban tugas mencari Yamaji. Untuk itu ia meminta senjata dari sang pengusaha. Yang ternyata bukan orang biasa. Makumba adalah tangan kanan pejabat berkuasa itu. Singkat cerita, Makumba akhirnya menemukan Yamaji yang tengah berlatih di dojo. Dengan tatapan penuh kemenangan, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menyingkirkan Joe demi mendukung perburuan liar. Tak terima dengan kejahatan itu, Yamaji menantangnya bertarung. Namun, kekuatan mereka tak seimbang. Makumba berhasil melarikan diri. Tanpa disadari, pelarian Makumba justru menarik perhatian Toha dan Manabu yang tengah berada di sekitar rumah mereka. Merasa ada sesuatu yang janggal, mereka pun pulang dan menanyakan hal itu kepada ayah mereka. Dari sanalah terungkap bahwa Makumba kini bersekutu dengan seorang pengusaha demi menyelundupkan senjata ke Afrika. Semua itu demi melanggengkan perburuan liar yang mengancam kehidupan satwa di sana. Menariknya meski sang pengusaha terlibat dalam perburuan liar, ia tetap menjaga citra dengan membuka donasi untuk pelestarian hewan. Namun di balik itu semua tersembunyi niat busuk yang akhirnya terungkap setelah Yamaji memberitahu lokasi markasnya. Dengan penuh kewaspadaan, Toha menyelinap ke dalam gedung dan berusaha mengungkap rencana jahat yang disusun di balik dinding mewah itu. Di dalam matanya terbelalak melihat tumpukan senjata yang telah dipersiapkan untuk dikirim. Namun sebelum sempat berbuat lebih jauh, kehadirannya terendus oleh Makumba. Pertarungan tak terhindarkan. Sayangnya Toha tak bisa bertarung dengan leluasa karena harus melindungi Manabu si beban yang selalu ia jaga. Akhirnya ia memutuskan untuk mundur dan kembali ke rumah. Sementara Makumba segera melaporkan kejadian itu kepada bosnya. Namun mereka bukan satu-satunya yang mengawasi. Dari bayangan, seorang ninja gagak melihat segalanya dan segera membawa kabar ini ke pemimpinnya, Dokusai. Mendengar nama Makumba, Dokusai tertarik dan berniat merekrutnya. Sementara itu, dari kejauhan Toha dan Manabu menyaksikan kedatangan Demon Clan. Kedatangan mereka ternyata disadari oleh Makumba. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan mulai menghadapi mereka satu persatu. Teknik bertarungnya luar biasa. Dengan ketenangan seorang pemburu ulung, ia melumpuhkan lawan-lawannya tanpa menimbulkan kegaduhan. Hingga akhirnya, hanya dua ninja yang tersisa, Butterfly dan Star Ninja. Butterfly seorang kunoichi tangguh akhirnya jatuh dalam perangkap Makumba. Terpojok dan kehabisan cara ia tampak kesulitan. Makumba pun bersiap mengakhirinya di tepi laut. Namun sebelum serangannya dilancarkan, Yamaji muncul dan dengan tegas berkata, "Meskipun Butterfly adalah musuh, yang berhak mengalahkannya adalah klan kami, bukan ninja asing dari tanah Afrika." Kata-kata itu mengingatkan semua orang pada kode etik yang telah lama dijunjung. Menyadari hal itu, Toha segera bertransformasi ke wujud Jiraiya dan dengan gagah berani membebaskan Butterfly dari cengkeraman Makumba. Namun alih-alih berterima kasih, sang kunoichi malah memilih kabur begitu saja. Makumba mendapat dukungan dari sang pengusaha eksportir senjata. Namun sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, Yamaji turun tangan. Dengan sekali serangan, ia berhasil melumpuhkan sang pebisnis tua dan dengan santai serta menyarankan bisnis Bitcoin saja. Sementara itu Jiraiya bertarung habis-habisan melawan Makumba.
Dalam puncak pertarungan, ia menciptakan teknik bayangan berbentuk harimau. Sebuah strategi yang membuat Makumba kehilangan fokus. Tekanan yang semakin besar membuat sang ninja macan tampak frustrasi, pikirannya mulai goyah dan di dalam ruangan itu pertarungan mereka pun mencapai klimaks yang menentukan. Makumba menyeret Jiraiya keluar dari ruangan berharap bisa membalikkan keadaan di medan yang lebih terbuka. Namun di sana Jiraiya telah siap dengan katana di tangannya. Cahaya bulan memantulkan ketajaman bilahnya menandakan akhir dari pertempuran. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Jiraiya mengayunkan pedangnya dan mengakhiri duel dengan kemenangan mutlak. Adegan kemudian beralih ke markas Dokusai, di mana seorang tamu dari Arab datang menghadap. Ia adalah ninja Abdad yang membawa permintaan rahasia untuk menyingkirkan keponakannya seorang putri Arab yang menghalangi ambisinya. Dokusai dengan cepat memahami maksud tersembunyi Abdad. Semua ini bukan soal kehormatan, melainkan harta sang putri. Abdad yang tak ingin namanya tercoreng oleh fitnah meminta tangan Dokusai untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja jasa Dokusai tak murah dan ia menuntut imbalan yang pantas. Sang putri ternyata bukan perempuan biasa. Ia adalah Maira, seorang duta perdamaian internasional. Kedatangannya ke Jepang bukan tanpa alasan. Ia tengah menjalankan misi diplomatik demi menciptakan kestabilan di dunia. Namun di tanah kelahirannya, tahtanya telah dirampas oleh seorang diktator, dan nyawanya kini berada dalam bahaya. Saat berita tentang Maira tersiar, Yamaji segera menyadari ancaman yang mengintainya. Ia pun meminta Toha untuk mengawal sang putri secara diam-diam. Keamanan Maira terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja, terutama ketika Demon Clan mulai bergerak di bawah komando Butterfly. Untuk memastikan keselamatannya, Toha mendapat bantuan dari Kei yang diam-diam mengamankan kamar Maira. Sejauh ini segalanya berjalan lancar. Dengan penjagaan ketat, Maira tiba dengan selamat di hotel tempat ia menginap. Di sana ia bertemu dengan pamannya, yaitu seorang pengusaha terpandang yang tampak menyambutnya dengan ramah. Namun ketika Maira masuk ke kamarnya, seorang pelayan setia berbisik padanya, memperingatkan bahwa pamannya mungkin memiliki niat tersembunyi untuk mengambil harta dan tahta sang ponakan. Pengamanan Maira begitu ketat hingga setiap langkahnya harus diawasi. Bahkan saat ia makan dan bepergian, selalu ada pelayan yang mengawalnya. Namun ancaman tetap mengintai dalam bayang-bayang. Suatu malam salah satu pelayan Maira ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Terkena bubuk tidur misterius. Namun dalang dibalik kejadian ini bukanlah musuh melainkan Kei. Dengan kecerdasannya, ia sengaja menidurkan pelayan itu dan mencuri identitasnya. Kini ia bisa berada di sisi Maira setiap saat dan memastikan keselamatannya tanpa menarik kecurigaan siapapun. Dalam balutan penyamaran yang sempurna, Kei menghidangkan minuman kepada dirinya sendiri. Sosok pelayan yang sebelumnya terkena efek bubuk tidur. Dengan peralatan ninjanya, ia menyalin wajah Maira dengan presisi luar biasa sebelum membangunkan sang putri. Minumlah ini, bisiknya, menyodorkan secangkir wedang jahe tanpa gula hangat untuk mengembalikan kesadaran Maira. Namun begitu Kei membuka jendela, sebilah shuriken melesat tajam ke arahnya. Dari bayangan, para ninja gagak yang dipimpin oleh Butterfly mulai mengepung kamar. Dalam sekejap penyamaran Kei terungkap. Namun Maira tak menunjukkan ketakutan. Matanya yang jernih memancarkan keyakinan. "Aku percaya padamu," ucapnya pelan, meski kekacauan mulai melanda ruangan. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Jiraiya muncul dari kegelapan. Dengan cepat ia meraih Maira dan membawanya pergi. Sementara Kei menahan serangan para ninja gagak, bertarung dengan gesit demi memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah suara bentrokan mereda, sang paman dan para staf hotel bergegas ke kamar Maira. Namun yang mereka temukan hanyalah pelayan yang tak sadarkan diri. Sementara Kei yang masih dalam penyamarannya berdiri di sisinya yang tampak menjaga sang pelayan dengan penuh perhatian. Sementara itu Jiraiya membawa Maira ke tempat yang aman. Dengan suara tegas, ia berjanji, "Aku akan melindungimu selama kau berada di Jepang." Keesokan harinya sang paman mengundang Maira, alias Kei untuk makan siang bersama. Di tengah jamuan yang mewah, ekspresi sang paman tampak serius. Seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Di tempat lain, Maira yang asli meminta Toha untuk mengantarkannya ke Kamamura, tempat di mana jimat peninggalan ibunya berasal. Toha pun menyanggupi permintaannya dan mereka segera berangkat.
Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan Toppa dan Reiha memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Sementara itu dalam pertemuan rahasia, Abdad dan Dokusai tengah berdiskusi. Dengan suara dalam dan penuh keyakinan Dokusai berkata, "Aku yakin perempuan yang berada di meja makan tadi bukanlah Maira, melainkan seseorang yang sedang menyamar." Di sisi lain Toha dan Maira telah tiba di Kamamura. Mereka menghabiskan waktu bersama, menikmati ketenangan tempat suci itu. Maira mulai merasa nyaman berada di sisi Toha. Bahkan dalam sorot matanya, ada tanda-tanda perasaan yang mulai tumbuh di hatinya untuk pria yang tidak terlalu ganteng itu. Namun ketenangan mereka tak berlangsung lama. Saat perjalanan pulang, patung di dekat kuil tiba-tiba bergerak. Dari bayang-bayang malam, ninja gagak muncul dan menyerang mereka tanpa peringatan. Toha segera menarik Maira berusaha membawanya pergi. Namun, bahaya semakin mendekat. Dari berbagai arah, pasukan Demon Clan mengepung mereka dipimpin oleh Star Ninja. Tak hanya itu, Abdad sendiri muncul dari kegelapan dan menutup jalan keluar mereka di sebuah goa pantai. Kini mereka terjebak tanpa jalan mundur. Dalam kepungan musuh yang jauh lebih banyak, Toha terdesak. Pedangnya berkelebat cepat, namun jumlah lawan yang tak berimbang membuatnya semakin sulit bertahan. Di saat genting, Toppa dan Reiha tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Mereka melemparkan bom penghilang dan dalam sekejap Toha dan Maira menghilang yang hanya menyisakan pakaian mereka yang terserak di tanah. Para musuh pun segera mengejar Toppa dan Reiha. Tanpa menyadari bahwa keduanya hanya menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian. Toha dan Maira sebenarnya telah bersembunyi di tempat yang aman. Malam harinya Abdad menyusup ke kamar Maira dan mengalahkan Kei. Namun, dengan aktingnya yang sempurna, Kei berhasil meyakinkan Abdad bahwa ia sudah kalah. Abdad pun pergi tanpa curiga. Namun dalam diam, Kei yang masih hidup mengikuti jejaknya. Langkah Abdad membawanya ke sebuah tempat yang tak terduga. Rumah sang paman Maira. Kei akhirnya menemukan kebenaran yang tersembunyi. Ia pun memberitahu Toha dan Maira tentang konspirasi ini. Namun Maira menolak untuk percaya. Baginya sang paman adalah satu-satunya keluarga yang selalu menjaganya. Namun saat ia mengingat kembali ucapan seorang pelayan yang memperingatkannya, puzzle yang selama ini membingungkan akhirnya tersusun. Sang paman benar-benar ingin menyingkirkannya demi tahta, harta, dan kekuasaan. Esok paginya, Toha pun mengantarkan Maira kembali pulang untuk mengelabui sang paman. Namun, di tengah perjalanan menuju bandara, kelompok Demon Clan menghadang mereka bersama Abdad yang penuh amarah. Mereka terpaksa berhenti. Namun betapa terkejutnya Abdad ketika menyadari bahwa Maira yang ia lihat bukanlah Maira yang asli. Kei lah yang menyamar. Abdad segera menyerang dibantu oleh pasukan gagak. Kei dan Toha bergegas berubah ke dalam wujud ninja mereka. Pedang bertemu pedang. Pertempuran pun berkobar. Ketegangan semakin meningkat ketika Butterfly, Star Ninja, dan Toppa muncul dan membuat pertempuran semakin sengit. Namun Abdad bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dengan kekuatannya, ia membelah tanah hingga membuat Toha, Kei, dan Toppa terpental. Namun seperti takdir yang selalu berpihak pada sang pahlawan, Jiraiya akhirnya muncul dengan jurus pamungkasnya. Ia mengalahkan Abdad dengan satu serangan terakhir. Tak lama Reiha datang dengan kabar baik. Ia telah berhasil mengantar Maira ke bandara dengan selamat. Saat mereka menengadah ke langit, mereka melihat pesawat yang membawa Maira pergi. Sayangnya mereka harus berpisah tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Adegan pun berpindah. Toppa dan Reiha tengah menikmati makan siang, menikmati ketenangan setelah pertempuran yang berat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, sekelompok ninja gagak berlarian keluar dari sebuah ban membawa setumpuk uang curian. Mereka segera bergegas mengejar para pencuri. Namun dalam kejar-kejaran itu, Reiha justru jatuh ke dalam perangkapnya Butterfly dan Star Ninja. Hal ini membuktikan bahwa ini bukan sekadar pencurian biasa, melainkan jebakan yang telah disusun dengan matang. Butterfly menatap Toppa dengan tajam dan memberikan syarat yang sulit. Jika ia ingin Reiha dibebaskan, maka ia harus menyerahkan Pako kepada Demon Clan. Toppa merasa dilema. Di satu sisi ia harus menjaga Pako tetap aman. Di sisi lain ia tak bisa membiarkan Reiha dalam bahaya. Tak ingin mengambil keputusan gegabah, Toppa pun mengadu pada klan Yamaji dan Toha.
Dengan suara penuh kejujuran, ia mengakui bahwa identitasnya sebagai polisi ninja yang bertugas melindungi Paco telah terbongkar oleh Demon Clan. Namun Yamaji hanya tersenyum tenang. Tanpa ragu ia menyerahkan tablet Paco kepada Toppa. Tapi ini bukan sembarang tablet, melainkan tablet palsu. Yamaji yakin bahwa akan ada jalan keluar lain untuk mengatasi masalah ini. Maka ia meminta Toha mengawal Toppa menuju lokasi pertemuan dengan Demon Clan. Di dalam perjalanan mereka menyadari niat Dokusai. Ia berencana menyatukan dua tablet yang ia miliki. Rencana pun disusun dengan cepat. Saat tablet itu disatukan, salah satu dari mereka harus mengambil pecahan tablet asli yang dipegang Dokusai. Tak lama, mereka melihat Reiha yang disandera di dalam sebuah kotak telepon. Namun, sesuatu terasa janggal. Di sekelilingnya berserakan kacang-kacangan yang ternyata bom kecil yang siap meledak kapan saja. Jiraiya segera mengambil tindakan dengan mengalihkan perhatian Star Ninja dan Butterfly. Sementara itu Toppa menunjukkan batu tablet palsu kepada Butterfly. Dengan gerakan cepat, ia melemparkannya ke udara dan tablet itu pun diambil oleh pasukan Gagak. Demon Clan pun pergi dengan percaya diri merasa telah mendapatkan yang mereka inginkan. Tak ingin kehilangan kesempatan, Toha segera mengejar mereka. Namun para ninja Demon sudah menyiapkan rencana pelarian mereka. Dengan gerakan yang terlatih, mereka dengan mudah menghindari kejaran Toha. Namun yang tak terduga terjadi. Dari balik bayangan, muncul sosok lain. Ninja Baron Owl dengan suara dingin menuntut tablet itu dari Butterfly. Tanpa perlawanan berarti, Butterfly dan pasukannya dikalahkan dalam sekejap. Ninja Owl merebut batu tablet itu dengan mudah dan pergi begitu saja. Namun saat ia berusaha melarikan diri, langkahnya dihentikan oleh Jiraiya. "Kembalikan batu itu," ujar Jiraiya dengan nada tegas. Tentu saja, Ninja Owl tak berniat menyerah begitu saja. Pertempuran pun kembali pecah. Kali ini, Toha telah mampu menyamai kecepatan dan teknik bertarung Ninja Owl. Merasa terdesak, Ninja Owl pun melarikan diri berlari menuju sebuah kastil tua. Namun yang tak ia duga, Yamaji telah menunggunya di sana. Ninja Owl mengarahkan senjatanya menantang Yamaji dalam pertarungan. Namun, Yamaji hanya mengangkat sebatang kayu seadanya. Meskipun bersenjata sederhana, ia dengan mudah mengalahkan Ninja Owl. Bukannya membalas, Yamaji justru memberi nasihat. Ia tahu bahwa tujuan sejati Ninja Owl bukanlah Paco. Akhirnya, Ninja Owl pun membuka rahasia di dalam kastil tua itu. Ia bercerita bahwa klan dan keluarganya sedang mengalami bencana kelaparan. Di daerah filantropi, korupsi merajalela, sogokan sudah menjadi budaya, dan nilai kemanusiaan semakin sudah tiada. Bahkan joget TikTok lebih dihargai daripada input data, ujar Ninja Owl dengan nada getir menggambarkan ketidakadilan yang terjadi. Karena itulah, ia ingin mengumpulkan batu itu demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat filantropi serta mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, Ninja Owl tidak hanya ingin mendapatkan pecahan batu dari klan Yamaji, tetapi juga dari tangan Dokusai. Dengan sedikit tipu muslihat, ia akan berpura-pura sebagai sekutu lama Dokusai untuk mendapatkan pecahan lainnya. Tak lama kemudian, Toha, Reiha, dan Toppa tiba di kastil. Setelah mendengar cerita Ninja Owl, Yamaji percaya bahwa ia benar-benar berniat memperjuangkan keadilan. Karena itu Yamaji mempercayakan pecahan tablet kepada Ninja Owl. Berbekal pecahan batu itu, Ninja Owl segera menuju markas Demon Clan. Di sana ia disambut hangat oleh Dokusai. Dengan akting yang meyakinkan, Ninja Owl berpura-pura ingin menyatukan kedua pecahan batu untuk mendapatkan lokasi Paco. Saat dua pecahan itu bersatu, seberkas cahaya hijau muncul menunjukkan lokasi Paco yang sebenarnya. Namun Dokusai tak pernah benar-benar mempercayai siapapun. Ia berkhianat. Tiba-tiba jebakan pun aktif. Ninja Owl tak sempat menghindar dan terluka parah. Dokusai tersenyum licik kemudian menyerang Ninja Owl tanpa ampun. Owl terdesak dan terpojok hingga ke ujung tebing. Sementara itu Dokusai dan anak buahnya segera kabur menuju lokasi Paco yang ditunjukkan oleh tablet tadi. Ninja Owl yang kini terluka parah, menyadari bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Dengan sisa tenaganya, ia melempar pecahan batu ke arah Jiraiya dan kawan-kawan. Ia hanya bisa berharap bahwa keadilan tetap bisa ditegakkan.
Sebelum tubuhnya jatuh ke dalam jurang, Ninja Owl sempat berbisik lemah Dokusai sudah mengetahui letak Pako dan meminta mereka bergegas. Dan dengan itu ia terjatuh dan menghembuskan napas terakhirnya. Sementara itu Dokusai dan pasukan Demon Clan tiba di lokasi Pako. Sebuah cahaya hijau bersinar terang, seakan menuntun mereka ke harta karun legendaris tersebut. Dokusai memerintahkan para ninja gagak untuk segera menggali. Namun bukannya menemukan Pako, mereka justru memicu jebakan ledakan dahsyat. Dokusai terkejut dan marah besar. Bagaimana mungkin Pako bisa meledak? Saat itulah ia menyadari bahwa batu petunjuk yang ia miliki adalah palsu. Yamaji telah mengelabuhinya. Tak lama kelompok Jiraiya tiba di lokasi. Mereka pun menantang Demon Clan dalam pertarungan sengit. Di mana Jiraiya berhadapan langsung dengan Dokusai, Reiha melawan Butterfly, Toppa bertarung melawan Star Ninja. Namun, di tengah pertarungan Demon Clan kembali menggunakan trik licik mereka untuk melarikan diri. Meski begitu kelompok Toha tetap meraih kemenangan. Tak lama kemudian, Yamaji tiba di lokasi. Toha yang masih penasaran bertanya, bagaimana batu palsu itu bisa mengeluarkan cahaya hijau? Dengan tenang Yamaji menunjukkan rahasia batu tersebut. Ia menjelaskan bahwa batu palsu itu memiliki lapisan tersembunyi yang mampu memancarkan cahaya hijau seolah-olah itu adalah petunjuk asli. Sebuah rencana cerdas yang akhirnya berhasil mengelabui Dokusai. Akhir episode ditutup dengan upacara penghormatan terakhir untuk Baron Owl. Ia telah gugur demi mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi rakyat negerinya. Seseorang yang mengorbankan segalanya demi harapan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.